Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian yang dimana judul saya yaitu pengembangan model akuntansi wakalabil ujroh dalam e-commerce syariah. Nah, di sini alasan saya memilih judul tersebut yaitu yang pertama, relevansi dengan tren digital, yang dimana e-commerce syariah semakin berkembang dan pemahaman tentang akuntansi wakalabil ujroh sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam transaksi digital. Nah, yang kedua yaitu dukungan terhadap UMKM, yang dimana penelitian ini dapat membantu UMKM yang beroperasi di platform e-commerce dengan menyediakan model akuntansi yang sesuai, sehingga mereka dapat efektif dalam menjalankan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang dimana hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah, serta memperjelas penerapan akad wakalah dalam konteks modern. Nah, lanjut pada kajian teori. Yang pertama yaitu akuntansi. Menurut Warren, akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang berasal dari perusahaan yang ditujukan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih berbagai pilihan tindakan. Ada juga menurut Donald Gieso, akuntansi bisa diartikan secara tepat dan menjelaskan ciri-ciri penting akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang perusahaan kepada pihak berkepentingan. Ada lagi menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi terkait keuangan yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengguna informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu wakalabil ujroh. Kalau anak akuntansi itu biasanya tahu tentang wakalabil ujroh, yang dimana wakalabil ujroh merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Nah, di sini muwakil merupakan pihak yang memberikan kuasa, sedangkan wakil yaitu merupakan pihak yang menerima kuasa. Adapun beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad wakalabil ujroh secara umum. Yang pertama yaitu dari Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibnu Muhammad al-Husain berpendapat bahwasanya wakalabil ujroh merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya. Dan yang kedua yaitu dari Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa wakalah merupakan akad pemberian kekuasaan yang dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, yang ketiga yaitu dari ulama Hanifah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasarruf atau menyerahkan tasarruf kepada wakil. Wakalabil ujroh dibedakan menjadi dua, yaitu wakalah mutlaqoh dan wakalah muqayyadah. Nah, di sini wakalah mutlaqoh merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu. Sedangkan wakalah muqayyadah yaitu merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lanjut, yang ketiga yaitu
e-commerce syariah, yang dimana e-commerce syariah adalah proses pembelian dan penjualan produk elektronik dari konsumen ke bisnis, dan dari satu bisnis ke bisnis lainnya dengan komputer yang bertindak sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce atau kependekan dari perdagangan elektronik adalah transaksi komersial yang terjadi melalui jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang memiliki akses ke komputer, koneksi internet, dan cara membayar barang atau jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi dalam e-commerce syariah. Nah, kajian terdahulunya yaitu Wahyuni dan kawan-kawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana judulnya itu jual beli dalam praktek affiliate marketing pada e-commerce, perspektif akuntansi syariah, menggunakan penelitian kualitatif dan hanya fokus pada studi kasus pada perusahaan Shopee Indonesia. Yang kedua yaitu Tufrida Murniati Hasyim dan kawan-kawan, yang dimana judulnya yaitu analisis peranan vintage dan e-commerce terhadap perkembangan UMKM, yang dimana metode penelitian yang menjadi dasar penelitian dari Tufrida Murniati Hasyim dan kawan-kawan yaitu dapat disebutkan pemakaian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat disebutkan pemakaian vintage dan e-commerce sangat penting digunakan oleh para pelaku usaha. Nah, di sini saya mengambil metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti. Nah, di sini saya mengambil metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam Pahlevian Nur dan kawan-kawan, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, tab, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi lainnya. Mungkin penjelasan dari judul penelitian yang saya pilih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.